Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan yang maha ghafur. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih wa bi wa yarwi jami' masyaihina khususan Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hikmah yang ke-78, 79 dan 80. Yang penting intinya harus kita kuasai dulu materi ini. Jadi materi ini di hikmah ini musonib akan membahas tentang kehambaan, tentang adab-adaban seorang di dalam keadaan ini begini, dalam keadaan ini begini adab-adabannya. Nah, karena manusia itu tidak akan lepas dari yang disebut dengan senang dan tidak akan lepas dari yang disebut dengan susah. Manusia itu tidak akan lepas dari gembira dan manusia itu tidak akan lepas dari sempit hati. Nah, jadi di sini yang akan dibahas adalah makom muridin salikin dan makom arifin pemula serta makom yang sudah di puncak arifin. Di dalam istilah ilmu tasawuf ada yang disebut dengan tiga istilah ibarat. Satu bastun, yang kedua qobdun, yang ketiga i'tidalun. Nah, kalau i'tidal dalam ilmu tasawuf bukan i'tidal ruku, habis ruku langsung bangun dari ruku. Beda kalau dalam tasawuf. Kalau dalam fikih kan i'tidal itu bangun dari ruku. Betul tidak Ibu? Ya. Halo? Betul Pak Ustaz. Nah,
Kalau dalam ilmu tasawuf, i'tidal itu artinya rata. Artinya dia tidak ada pengaruh-pengaruh apapun. Kalau bastun artinya senang, hati gembira. Kalau qobdun artinya hati sedih, galau. Itu qobdun namanya. Kalau i'tidalun, ini tidak pernah merasakan gembira, tidak pernah merasakan sedih. Tidak ada sedih dan gembira. Udah lurus ini. Nah, kalau yang bastun, yang qobdun, ini perlu adab-adaban. Qobdun dan bastun perlu adab-adaban. Jadi gembira dan senang itu akan jadi pahala bila beradab. Susah atau sempit itu hati bisa jadi pahala jika beradab. Nah, jadi kita dapatkan dulu itunya, materinya. Kita akan ke situ supaya tidak lari kemana-mana dan supaya mudah untuk dipaham oleh ibu-ibu. Syekh Ibnu Athaillah berkata, basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takunu li syai'in dunahu. Allah memberimu kelapangan agar kau tidak terus-menerus berada dalam kesempitan. Dan dia Allah memberimu kesempitan agar engkau tidak terus-menerus berada dalam kelapangan. Lalu dia mengeluarkanmu dari kelapangan dan dari kesempitan agar engkau tidak bergantung kepada selainnya. Nah itu judulnya. Jadi hati itu tergantung dipertemukan. Kadang-kadang hati dipertemukan dengan hal yang senang. Hati pun ikut senang. Kadang-kadang hati dipertemukan dengan hal yang menyusahkan. Hati pun ikut sempit. Tiba-tiba sempit hati ini. Atau tiba-tiba lapang hati ini. Nah itu adalah tingkah muridin. Dan tingkah arifin yang pemula. Kalau arifin yang ada di puncak sudah tidak membahas lagi tentang sedih dan senang. Tidak ada bedanya bagi mereka. Nah, cuman di sini yang pertama kita akan bahas adalah orang-orang yang diberikan hati kesenangan. Kelompok pertama adalah orang yang dikala diberikan bastun. Bastun itu adalah kesenangan. Basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi. Allah memberimu kelapangan agar engkau tidak terus berada dalam kesempitan. Nah, ama asbabu salah satu senangnya hati itu ada senang yang bisa babin, ada senang yang bigori sababin, ada senang hati, luas hati, lapang hati itu karena ada sabab, dan ada juga yang karena tidak ada sabab. Pernah nggak ibu-ibu merasakan hati itu jembar, hati itu lapang, hati itu senang, padahal tidak ada yang bikin kita senang. Pernah tidak ibu-ibu? Halo? Pernah Pak Ustaz. Pernah Pak Ustaz. Nah, itu. Nah, ya, baik. Kita bahas sekarang. Kita bahas. Kalau ditaksir-taksir oleh kita kan kita nggak tahu. Betul nggak? Tetapi kalau dipelajari ilmunya, ada ilmunya ini. Itu di hikam. Amma asbabuhu salah satu yang menjadikan sebab hati senang itu ada 3.
Yang pertama, ziyadatun fit ta'at. Yang pertama adalah orang yang bertambah dalam taat. Bertambah dalam taat. Setiap hari meningkat taat, yaitu setiap hari meningkat. Atau dia itu melakukan taat dengan sungguh-sungguh. Contoh, orang sedang puasa. Menahan lapar dari pagi, siang, sampai sore. Begitu maghrib, begitu buka, begitu adan, langsung kita buka. Hati senang bukan main. Nah, senang tersebut karena sudah selesai melaksanakan taat. Karena kita melakukan taat kepada Allah. Selesai kita nih, tuntas, tamat. Begitu maghrib, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kok hati ini senang banget buka puasa kita. Betul nggak Ibu? Halo? Betul. Nah, innalis shaimi farhatani. Sesungguhnya bagi yang puasa itu dua kebahagiaan, kesenangan. Senang dikala dia buka puasa dan senang dikala dia berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Nah, itu kesenangan yang ada sebab. Sebab melakukan amal ibadah, sebab dia bisa melaksanakan amal ibadah, sebab dia bisa tahajud, sebab dia bisa sedekah, sebab dia bisa baca Quran, sebab dia baca sholawat, sebab dia bisa umroh, sebab dia bisa haji, sebab dia bisa menolong orang, itu kan amal ibadah. Hati ini senang lapang, alhamdulillah. Nah, begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'minun." Orang yang gembira hatinya karena perbuatan taatnya dan susah hatinya jika telah berdosa, itu tanda seorang yang beriman. Itu tandanya orang beriman. Kalau dosa sedih. Kalau dosa dia nggak sedih, tanda berarti iman kita diragukan. Kalau melakukan taat itu senang. Semua juga kalau orang melakukan ibadah senang. Semua juga orang kalau melakukan dosa, kalau seorang beriman sedih. Nah, cuman ziyadatun fi taat ama asbabu salasatun, cuman senang di sini. Bagaimana supaya senangnya itu jadi ibadah? Nah, maksudnya itu. Bagaimana supaya senangnya ini jadi ibadah? Agar senangnya jadi ibadah, ida ja'a kalbastu min hadas sabab fal ubudiyatu taqtadi antaral minnata wal fadla wat taufiqo minallahi ta'ala. Fal ubudiyatu, maka kewajiban ubudiyah kita. Ingat ibu-ibu, ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Itu kan? Tiga itu udah tahu, udah kenal. Nah, sekarang ibadah ubudiyah berarti ibadah hati kolbu nih. Jika seseorang dia telah melakukan taat, contoh berpuasa, lalu dia buka, senang hatinya, hati-hati. Senangnya jangan sampai menggugurkan amal ibadah puasa. Senangnya jangan sampai menggugurkan amal ibadah taat yang dilakukan. Tetapi beradablah dengan Allah. Fal ubudiyatu, maka sifat kehambaan pada diri kita tak tadi antara minnata, sifat kehambaan pada diri kita begitu kita beres melakukan taat kepada Allah, yaitu menyaksikan bahwa ibadah yang barusan kita lakukan itu adalah minnatun, anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, taufik dari Allah. Nah, silakan senang. Kita habis ibadah, selesai taat, silakan senang. Tetapi jadilah senang itu jadi ibadah, dapat pahala. Bagaimana senang yang dapat pahala? Yaitu senang karena ibadah ini yang kita lakukan ini adalah
anugerah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara beradabnya. Dengan sering didengar, mudah-mudahan kita mudah untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Udah agak-agak mudah mahamnya ibu-ibu ya? Ibu-ibu udah ada agak-agak mudah, Bu Haji Ana, mahamnya? Insya Allah Pak, iya. Ya, agak-agak oh masuk gitu kan? Nah, Iya, siap. sudah mulai berproses ke sana. Siap. Yang selanjutnya, yang kedua, yang bersabab. Yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua adalah jiadatun fid dunya. Senang hati disebabkan bertambahnya nikmat dunia. Nah, ini bastun juga. Kan sedang membahas bastun nih. Basatoka. Kita senang karena kita banyak untung dalam usaha. Dagang kita ini banyak menghasilkan untung. Oh, kita senang banyak sesuatu bisnis-bisnis kita sukses. Yang ini sukses, yang ini sukses. Yang itu dapat untung, yang ini dapat untung. Senang hati kita. Nah, bolehkah senang? Boleh, tetapi hati-hati. Senangnya jangan sampai menjadikan senang yang dosa. Tetapi senangnya harus menjadi senang yang menjadi dapat pahala. Yaitu dengan cara beradab. Dengan cara beradab. Jadi cara beradab itu, kata lainnya dari beradab adalah menunjukkan sifat kehambaan. Gitulah. Kehambaan kita dalam mendapatkan nikmat adalah asyukru, bersyukur kepada Allah. Kehambaan kita dengan begitu mendapatkan nikmat, dapat usaha maju, bisnis lancar, asyukru, yaitu bersyukur kepada Allah. Nah, ini cara beradab. Cara beradabnya syukuran. Kalau tadi taat, kalau kita sudah bisa taat, cara beradabnya menyaksikan hati ini bahwa taat ini adalah anugerah dari Allah dan taufik dari Allah. Kalau dapat untung dalam kehidupan dunia, cara beradabnya atau kita menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah, ubudiyah, yaitu dengan bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, yaitu mentasorupkan keuntungan itu, mentasorupkan kesenangan duniawi itu, ditasorupkan, digunakan di jalan yang diridhoi Allah sang pemberi untung. Nah. Dan hati-hati jangan sampai dunia itu membuat kita lalai kepada Allah. Nah. Itulah bastun, jiadatun pintunya, bertambahnya dunia. Yang ketiga, masih dari bastun atau hati lapang, hati senang. Yaitu madhun nasi alaika, atau adanya pujian orang. Terkadang kita kalau dipuji suka senang hati itu kan. Ada yang senang dipuji. Jadi ini sedang menceritakan tentang kesenangan nih, gembira. Kegembiraan ada yang tadi nomor 1 gembira karena sudah melakukan taat. Yang kedua gembira hati ini karena mendapatkan keuntungan di dalam kehidupan dunia, usaha. Yang ketiga ini madhun nas alaika, sebab pujian orang kepada kita. Orang muji kepada kita, kita sampai melayang-layang, senang banget dipuji. Itu manusiawi semua juga. Manusiawi orang yang orang senang dipuji itu dia manusiawi. Nah, di saat kita dipuji sama orang lain, itu ada adabnya. Ada adabnya. Ada sifat kehambaannya. Bagaimana ada sifat kehambaannya? Kita merasa takut. Jangan-jangan aib kita ini dibuka oleh Allah.
Jangan-jangan aib kita ini dibuka oleh Allah. Dipuji. Kenapa orang muji ke kita? Sebetulnya orang muji ke kita itu bukan karena kita pantas dipuji. Tetapi orang muji kepada kita karena orang tersebut ditutupin oleh Allah sehingga keburukan kita tidak tahu dia. Jadi dia muji ke kita. Di saat kalau Allah bukakan aib kita, jika semua aib-aib orang masing-masing dibuka oleh Allah, insya Allah tidak akan pernah ada seseorang muji ke orang yang lain. Insya Allah tidak akan ada orang yang dipuji. Semua itu akan merasa jijik, akan merasa tidak akan hormat. Jika aib itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau jujur, tidak ada seorang yang buta dengan ilmu, tidak ada seseorang yang fakir, yang miskin, tidak ada seorang kiai, seorang ustadz, semua. Kalau Allah buka aibnya masing-masing, tidak akan pernah ada sebuah pujian. Tapi kenapa terkadang terjadi pujian antara manusia dengan manusia? Itulah. Jadi seseorang dipuji itu bukan dia karena hak dipuji dan bukan karena dia pantas dipuji. Seseorang dipuji itu karena rapatnya asatru minallah. Karena sangat rapatnya tutupan dari Allah. Ditutupi oleh Allah aibnya segitu rapat sekali sehingga orang tidak tahu. Boro-boro orang lain, istri sendiri pun yang atau suami sendiri pun yang tidur bareng bersama-sama tidak tahu keburukan kita. Sebetulnya keburukan hati kita seperti apa.